masuk ke dalam perenungan firman Tuhan. Bapa di surga, kami bersyukur karena Tuhan memimpin kami kembali bisa beribadah pada sore hari ini. Kami rindu Tuhan melawat hati kami sekali lagi. Kami rindu supaya perjalanan iman kami sebagai umat Tuhan terus menjadi perjalanan yang Tuhan sertai dalam berbagai musim kehidupan kami. Pimpinlah Tuhan, karena kami tahu kami ini lemah, terbatas, tapi kami bersyukur karena kerajaan Allah dihadirkan di dalam dunia melalui setiap daripada gereja Tuhan yang terbatas ini. Gereja Tuhan yang tidak sempurna, gereja Tuhan yang penuh dengan pergumulan. Tapi kami bersyukur karena Tuhan menghadirkan kerajaan-Mu melalui setiap daripada kami, orang-orang yang mau terus mengikut Tuhan dengan setia. Dan kiranya kami pun terus punya iman yang bertahan sampai akhir. Kiranya firman Tuhan hari ini membawa kami untuk bisa melihat bagaimana Tuhan kembali mau bekerja di dalam kehidupan kami. Bukalah hati kami, sentuhlah kami oleh firman-Mu, dan kiranya firman ini membentuk kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu, mari kita melanjutkan pembahasan dari eksposisi kitab Wahyu. Mari kita membuka dari Wahyu pasal 9. Kita kembali membaca Wahyu pasal 9. Minggu lalu kita sudah baca ayat 1 sampai 6, tapi sekarang kita membaca sekali lagi kumpulan ayat ini, tapi kita akan baca sampai ayat yang ke-12. Wahyu pasal 9 ayat 1 sampai 12. Kita membaca bagian ini secara bergantian. Hari ini kita akan fokus melihat ayat 7 sampai 12, tapi tentu kita kembali membaca lagi dari ayat 1 ya. Saya akan bacakan ayat yang ganjil, Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian bisa membacakan ayat yang genap sampai ayat 12. Lalu malaikat yang kelima meniup sangkakalanya dan aku melihat sebuah bintang yang jatuh dari langit ke atas bumi dan kepadanya diberikan anak kunci lubang jurang maut. Dan angkasa menjadi gelap oleh asap lubang itu. Dan dari asap itu berkeluaranlah belalang-belalang ke atas bumi dan kepada mereka diberikan kuasa sama seperti kuasa kalajengking di bumi. Dan kepada mereka dipesankan supaya mereka jangan merusakkan rumput-rumput di bumi atau tumbuh-tumbuhan ataupun pohon-pohon, melainkan hanya manusia yang tidak memakai materai Allah di dahinya. Dan mereka diperkenankan bukan untuk membunuh manusia, melainkan hanya untuk menyiksa mereka 5 bulan lamanya. Dan siksaan itu seperti siksaan kalajengking apabila ia menyengat manusia. Dan pada masa itu orang-orang akan mencari maut, tetapi mereka tidak akan menemukannya, dan mereka akan ingin mati, tetapi maut lari dari mereka. Dan rupa belalang-belalang itu sama seperti kuda yang disiapkan untuk peperangan. Dan di atas kepala mereka ada sesuatu yang menyerupai mahkota emas. Dan muka mereka sama seperti muka manusia. Dan rambut mereka sama seperti rambut perempuan dan gigi mereka sama seperti gigi singa. Dan dada mereka sama seperti baju zirah dan bunyi sayap mereka bagaikan bunyi kereta-kereta yang ditarik banyak kuda yang sedang lari ke medan peperangan. Dan ekor mereka sama seperti kalajengking dan ada sengatnya, dan di dalam ekor mereka itu terdapat kuasa mereka untuk menyakiti manusia 5 bulan lamanya. Dan raja yang memerintah mereka ialah malaikat jurang maut, namanya dalam bahasa Ibrani ialah Abaddon dan dalam bahasa Yunani ialah Apollyon. Celaka yang pertama sudah lewat, sekarang akan menyusul 2 celaka lagi. Demikian pembacaan firman Tuhan pada sore hari ini. Ya Bapak Ibu, kita akan melihat satu gambaran sangkakala yang kelima di dalam perenungan yang kedua. Sebelumnya kita sudah melihat ya di dalam bagian awal, saya review sedikit saja 6 ayat pertama bicara apa. Minggu lalu kita sudah membahas beberapa hal mengenai sangkakala yang kelima. Sangkakala itu apa? Sangkakala itu adalah apa yang Tuhan izinkan terjadi di dalam dunia, khususnya bagi orang-orang yang jahat dan tidak mau ikut Tuhan. Kita melihat kitab Wahyu ini adalah kitab yang selalu menekankan lagi antara kedatangan Kristus pertama sampai kedua, apa yang akan terjadi. Dan Tuhan berkata, semuanya akan terjadi di dalam
izin Tuhan. Tuhan mengizinkan ada banyak malapetaka. Tuhan mengizinkan dunia ini akan dipenuhi dengan banyak kekacauan. Tujuannya apa? Tujuannya supaya gereja sadar bahwa gereja perlu datang pada Tuhan. Gereja sepanjang zaman dipenuhi dengan pergumulan. Hari ini gereja banyaknya udah lebih nyaman ya. Ini gambaran yang mungkin hari ini banyak gereja di Indonesia ya sudah bisa berdiri, itu sudah pencapaian besar. Kita bayangkannya gereja di bawah banyak sinode bisa diresmikan, bisa membuka cabang baru, itu pencapaian yang besar sekali. Tapi untuk bertahan kita melihat ya sudah, yang penting jalan saja. Kalau bisa bertahan ya itu bagus juga. Kita melihatnya ya bertahan wajar lah. Gereja bisa ada dari tahun ke tahun, 10, 20 tahun, 30, 40, 50 tahun. Wah, ini pencapaian gereja yang baik. Tapi kita tidak ingat bagaimana pergumulan dari gereja di abad pertama. Mereka adalah gereja yang menderita terus menerus. Mereka pernah, ini zaman dulu ya, mereka bersekutu satu rumah ke rumah yang lain. Setelah Yesus Kristus naik ke surga, rasul-rasul memberitakan Injil. Mereka kemudian gereja 2000, sekitar 2050 tahun yang lalu mungkin ya. Di abad-abad pertama mereka berkumpul satu tempat. Kemudian mulai membagi-bagikan roti, perjamuan kudus dan lain sebagainya. Masyarakat sekitar lihat apa? Wah, lihat orang-orang gila ini. Masa mereka disuruh menyembah kaisar? Gak mau. Oke, dicap gereja itu pemberontak, kumpulan pemberontak. Bukan cuma itu, mereka dicap lagi, lihat ini kumpulan udah pemberontak, mereka suka makan, katanya makan roti dan anggur, tapi bilangnya ini tubuh dan darah Kristus. Lihat, bukan cuma pemberontak, tapi kanibal gitu ya. Ini yang dialami oleh gereja abad pertama. Mereka ditekan oleh masyarakat, mereka ditekan oleh pemerintah. Bahkan mereka kalau bertemu dengan orang-orang Yahudi, mereka gereja Tuhan pada zaman itu pernah ada masa memperdebatkan Kristus sebagai juru selamat, Kristus Mesias, Yesus juru selamat, Yesus Mesias, Kristus, sampai akhirnya pemerintah Roma emosi besar, langsung marah pada orang Yahudi, orang Kristen, tapi terutama orang Kristen. Suatu kali pernah diusir dari kota. Dan akhirnya mereka harus mengembara, merantau ke berbagai tempat. Karena ribut terus sama orang Yahudi tentang namanya Kristus itu. Kristus maksudnya. Ini yang dialami di abad pertama. Mereka dianggap pemberontak, mereka dianggap kanibal. Mereka dikucilkan, mereka diusir dari tempat tinggal mereka untuk merantau dan tidak punya banyak resources, sumber daya. Untuk bertahan perlu perjuangan besar sebagai gereja. Dan di saat seperti ini gereja terus bertanya, Tuhan, bagaimana nasib kami? Katanya Tuhan segera datang, tapi kenapa sampai hari ini kami terus tertindas? Gereja terus bertahan dari tahun ke tahun, sampai gereja generasi pertama yang pertama-tama orang-orang perintisnya sudah berjalan sekian puluh tahun, masuk ke akhir abad pertama. Sekarang gereja masuk di dalam periode zaman generasi kedua di dalam gereja. Gereja yang belum berubah terlalu banyak. Mereka mungkin ada yang cukup sukses, tapi mungkin sudah mulai berkompromi. Ada yang tetap bertahan, tetapi kehilangan kasih dan berbagai pergumulan lain. Dan posisi yang sama masih terjadi. Mereka masih ditekan oleh pemerintah. Kaisar Romawi sudah berganti pada zaman itu. Pernah ada kaisar bernama Claudius, dia yang mengusir orang-orang Kristen dari satu kota. Akhirnya Claudius mati, tetapi diganti kaisar-kaisar lain. Sampai kita baca kitab Wahyu ini, kaisar yang memerintah mereka bernama Domitian. Domitian tidak kalah jahat. Sebelum Domitian pernah ada kaisar Nero yang lebih jahat, yang pernah memfitnah orang-orang Kristen. Dikatakan orang Kristen inilah yang membakar kota Roma. Padahal ini akal bulusnya Kaisar Nero ya. Kaisar-kaisar jahat sekali. Dan ini yang harus gereja alami dari tahun ke tahun. Singkat cerita, nantinya gereja baru akan bisa punya angin segar sedikit setelah berapa lama? Setelah sekitar 400 tahun mereka bertahan.
Kita bisa bayangkan ya, 400 tahun mereka harus bertahan dalam penganiayaan. Sampai nanti abad keempat, baru ada seorang kaisar bernama Konstantin yang bertobat jadi orang Kristen. Barulah seluruh kekaisaran Roma akan jadi Kristen. Ini cerita di abad awal. Dan inilah cerita bagaimana gereja harus bertahan di masa-masa awal sampai masuk dalam abad keempat, baru mereka bisa terhibur sedikit. Tapi hari ini kita melihat sangkakala kelima ini adalah satu bagian dari tulisan Rasul Yohanes yang mau menghibur umat Tuhan yang sedang tertindas pada waktu itu. Apa yang Rasul Yohanes sampaikan? Rasul Yohanes saat itu bukan lagi dalam posisi yang enak, yang nyaman. Dia adalah rasul terakhir yang masih hidup dan saat itu dia sedang diasingkan ke Pulau Patmos. Saya sudah sering mengulang bagian ini. Dia pun diasingkan, dia pun dianiaya, tapi dia masih diberikan kesempatan menyaksikan wahyu Tuhan. Dan inilah wahyu dari Rasul Yohanes, dari Tuhan kepada Rasul Yohanes, dari Rasul Yohanes kepada gereja, dan dari gereja diteruskan kepada gereja sepanjang zaman sampai hari ini. Kita melihat sedikit beberapa ayat yang pertama mengajarkan apa. Sangkakala 1-4 sudah menceritakan berbagai musibah yang terjadi bagi orang-orang berdosa, bagi orang-orang yang tidak mau ikut Tuhan. Sangkakala pertama sampai sangkakala yang keempat, kita di dalam Wahyu pasal yang ke-8 ya sudah melihat ada gambaran dunia yang akan dihancurkan, ada hujan es, api dan lain-lain semua. Semua yang Tuhan ciptakan dari sudah rapi setelah Tuhan ciptakan, dibongkar lagi semuanya, ciptaan hancur lagi. Mau tunjukkan apa? Orang-orang yang tidak mau ikut Tuhan, mungkin saat itu abad pertama hidupnya nyaman seperti orang Romawi. Orang yang tidak mau ikut Tuhan, hidupnya enak, dibela oleh pemerintah. Tapi Tuhan bilang mereka akan mengalami musibah karena di 4 sangkakala yang pertama, Tuhan buat hidup mereka yang tampaknya teratur itu akan jadi kacau balau. Apa caranya gimana? Kita melihat 4 sangkakala pertama ya, sedikit saja. Wahyu 8 ayat 7 dibilang terbakar sepertiga bumi dan sepertiga pohon. Wahyu 8 ayat 8 dikatakan nanti Tuhan meniup sangkakala, ada gunung besar dilempar ke dalam laut, sepertiga makhluk di laut binasa gitu. Jadi gambarannya Tuhan hancurkan daratan, Tuhan hancurkan lautan, Tuhan hancurkan berbagai hal dalam ciptaan. Artinya apa? Tuhan hancurkan semua ciptaan yang teratur itu supaya orang-orang yang tidak ikut Tuhan sadar. Hidup mereka yang teratur pun kalau tidak ikut Tuhan akan sama seperti ciptaan yang dikacau balaukan oleh Tuhan. Tapi bagi gereja ini jadi penghiburan. Berarti ada pengharapan. Berarti ada kekuatan baru karena Romawi tidak akan bertahan selamanya. Berarti ada kekuatan baru karena orang-orang yang berdosa yang sampai hari ini masih makmur, Tuhan suatu kali akan memberikan pembalasan. Nah ini 4 sangkakala yang pertama. Sangkakala yang kelima masih melanjutkan cerita berikutnya. Kita masuk ke dalam perenungan yang minggu lalu ya. Minggu lalu sudah disampaikan. Sangkakala kelima dibuka dan ketika dibuka Tuhan mengizinkan ada asap naik dan di situ artinya ada belalang. Oke, sekarang kita akan masuk. Belalang ini nanti singkat cerita punya kuasa seperti kalajengking dan mereka akan memberikan penderitaan dan penderitaan itu akan membuat banyak orang ingin mati tetapi tidak bisa mati. Banyak orang berdosa akhirnya hidupnya hancur dan mereka menyesal tetapi tidak bisa menemukan jawaban kalau mereka tidak datang pada Tuhan. Nah inilah yang akan kita renungkan hari ini. Maka saya akan membuka bagian ini dengan satu pertanyaan besar. Yaitu kenapa ya seringkali manusia sampai hari ini terus mengikuti jalan yang akhirnya menghancurkan dirinya sendiri. Sekali lagi, kenapa manusia sampai hari ini terus mengikuti jalan-jalan yang akhirnya menghancurkan diri kita sendiri. Baik bagi orang-orang yang tidak kenal Tuhan, tapi juga kadang-kadang orang yang mengaku Kristen pun seringkali masih jatuh dalam dosa, masih memilih jalan-jalan yang menghancurkan diri kita sendiri. Di sini firman Tuhan mau mengajarkan. Kita melihat ada 3 jawaban yang dihadirkan di dalam ayat 7 sampai ayat 12. Ayat 7 kita melihat
7-9 ya, saya sedikit memberikan beberapa highlight di dalam ayat-ayat ini. Belalang Tuhan izinkan ada, ini penghakiman Tuhan. Ayat 7 dikatakan belalang sama seperti kuda. Rupanya sama seperti kuda untuk perang. Di atas kepalanya ada mahkota emas. Lalu mukanya seperti muka manusia. Rambutnya seperti rambut perempuan. Giginya seperti gigi singa. Ini gambarnya udah 5 ya. Dadanya seperti baju zirah. Dan sayapnya seperti kereta yang ditarik banyak kuda. Apa ini 7? Ada 7 komponen. Saya langsung simpulkan di dalam bagian ini. Saya akan berikan sedikit konteks dan akan berikan beberapa arti. Nah Bapak Ibu, kita melihat yang pertama ini sebetulnya ini bicara tentang tipuan yang menawan. Tipuan yang menawan. Kenapa? Kita membayangkan ya, sedikit konteks dekatnya dulu. Kalau ada invasi belalang, pernah banyak terjadi invasi belalang. Belalang dalam ribuan, dalam jutaan itu ya, jumlah yang sangat besar. Ketika datang menghancurkan sebuah ladang tumbuh-tumbuhan pasti akan langsung habis. Itu cerita yang saya sampaikan minggu lalu. Banyak kejadian-kejadian ladang-ladang hancur habis seketika karena datang invasi dari belalang. Belalang itu membawa kekeringan dan kelaparan. Tapi belalang ini sekarang kita melihat Wahyu pasal 9 ini bukan belalang yang mau menghancurkan tumbuhan. Ayat yang disampaikan tadi, belalang ini mengincar siapa? Bapak Ibu baca, mengincar manusia. Dan bukan membunuh manusia, mereka cuma mau menyiksa manusia. Nah, ini gambaran yang diambil dari kitab Yoel, tapi saya simpulkan langsung poinnya apa? Belalang begitu datang akan membawa kelaparan bagi populasi, karena ladang akan habis, pangan akan terhenti, rantai makanan akan terputus. Ini yang didatangkan oleh belalang. Akhirnya berujungnya pada kelaparan. Sama, kita sekarang bicaranya belalang secara spiritual, secara rohani ya. Belalang secara rohani begitu datang bagi manusia akan mendatangkan kelaparan. Kelaparan apa? Kelaparan rohani juga. Orang-orang yang hidup dalam dosa, Tuhan gambarkan mereka lah yang akan mengalami invasi belalang ini. Mereka yang pada awalnya menikmati semua dosa-dosa, hidup enak karena bisa korupsi, hidup enak karena bisa misalnya menipu sana sini dan lain-lain. Mereka lah yang pada akhirnya akan merasakan kelaparan dan kekosongan dalam hati mereka. Dan inilah yang mau Tuhan sampaikan bagi orang-orang yang tidak mau ikut Tuhan. Nah, tapi belalang ini saya lanjut sedikit memberikan beberapa definisi gambaran-gambaran sini ya. Belalang rupanya seperti kuda. Kenapa kuda? Ya, dalam zaman itu kuda itu gambaran yang paling hewan yang sangat kuat sebetulnya ya. Belalang menyerupai kuda dan kudanya kuda perang. Di dalam dunia kuno, kuda perang itu udah satu hal yang paling menakutkan. Di kitab Ayub pernah dikatakan, Ayub 39 ya. Apakah engkau yang memberi kekuatan kepada kuda gitu. Terus kemudian digambarkan kuda itu yang punya kemampuan melompat seperti belalang. Bisa menimbulkan ketakutan dengan dengus bangganya. Bapak Ibu saya pernah naik motor ya. Lagi di stopan berhenti. Tiba-tiba ini kan di Bandung masih banyak delman kalau Bapak Ibu tahu. Di Bandung banyak delman, saya lagi naik motor berhenti di stopan. Tiba-tiba saya mendengar suara napas yang sangat keras. Ternyata muka kuda udah ada di sebelah saya gitu. Wah kagetnya setengah mati, langsung saya pindah cari tempat lain. Bapak Ibu kalau bicara kuda, apalagi kuda liar, ini kuda perang lagi ya. Kita dengar napasnya aja mungkin udah langsung gak mau terlalu dekat. Kalau ada yang berani naik kuda pun pasti gak akan berani coba-coba mendekati kepalanya kalau kita belum tahu ini kuda jinak gitu ya. Apalagi ini kuda perang. Nafas kuda begitu terhembus bisa menimbulkan kegentaran. Ya kalau kita bicara singa mengaum wajar kita gentar. Tapi khusus kuda ya Bapak Ibu bisa bayangkan ya. Kuda baru nafas saja kita udah merasakan ini ada sesuatu yang mungkin bisa membuat kita gentar. Kuda yang pertama. Maka belalang atau sesuatu gambaran yang Tuhan berikan sebagai hukuman. Ini diberikan pertama ada aspek mengerikan seperti nafas kuda perang ya. Ada aspek pertama mengerikan. Kedua
Belalang-belalang ini pakai mahkota. Mahkota itu tentu saja ini gambaran yang umum ya, simbol dari kemenangan. Zaman dulu atlet-atlet kalau berhasil memenangkan kejuaraan atletik di abad pertama itu mendapatkan mahkota dari kaisar, dan ini gambaran dari kemenangan, dari penghormatan. Jadi waktu Tuhan berkata sangkakala kelima, orang-orang berdosa akan diberikan hukuman oleh Tuhan. Dan hukuman ini pertama akan menakutkan. Kedua, hukuman ini tidak akan bisa dilawan. Hukuman inilah yang akan menang gitu ya. Belalang inilah yang akan menang. Sekuat-kuatnya orang berusaha melawan dosa, pada akhirnya orang-orang yang tidak mau datang pada Tuhan tidak akan pernah menang melawan dosa. Ini poin kedua. Yang ketiga dikatakan muka belalang ini seperti muka manusia. Artinya apa? Bapak Ibu, kalau dibilang manusia, muka manusia. Manusia di dalam gambaran perjanjian lama selalu akan dibandingkan dengan hewan-hewan ya Bapak Ibu. Kenapa? Di antara semua ciptaan Tuhan yang lain, Tuhan mencipta banyak gambaran di dalam kitab di dalam penciptaan. Tapi manusia selalu dikaitkan dengan ciptaan yang punya hikmat dan akal budi. Kitab Ayub pasal 35 dikatakan, di mana Allah yang membuat aku dan yang memberi nyanyian pujian di waktu malam, yang memberi kita akal budi melebihi binatang di bumi dan hikmat melebihi burung di udara. Bapak Ibu, dibandingkan semua binatang-binatang, tentu saja manusia adalah makhluk yang paling berhikmat. Walaupun realitanya ya kadang-kadang kita tahu lah ya. Kadang-kadang ada kelakuan-kelakuan manusia yang lebih binatang daripada binatang gitu ya. Saya suka sindir teman-teman saya yang kadang-kadang kalau kita bicara mengeluh tentang banyak hal di pemerintahan, di berbagai hal. Aduh, kadang suka geleng-geleng sama kelakuan manusia yang katanya paling berakal budi, tapi kelakuannya lebih seperti binatang gitu ya. Kita tahu di dalam dunia ini memang banyak yang tidak ideal. Tetapi pada awalnya Tuhan mencipta manusia itu harusnya yang paling berakal budi. Waktu Tuhan mencipta banyak hewan-hewan, ada gambaran-gambaran yang bermacam-macam. Singa, lembu itu simbol kekuatan. Nanti gambaran yang lain misalnya ular, simbol kecerdikan gitu ya gitu gambarannya ya. Walaupun ada secara negatif kelicikan dan lain-lain. Binatang punya simbol-simbol sendiri dan manusia mewakili simbol hikmat, simbol akal budi. Nah, dikatakan belalang ini punya muka manusia. Artinya apa? Berarti utusan Tuhan, atau mungkin kita bisa katakan ini iblis sebetulnya ya, kuasa setan yang berusaha menjatuhkan manusia, makin jatuh, makin berdosa, dosa terus tidak bisa lepas dari dosanya. Atau kita bisa katakan kuasa iblis ini adalah kuasa yang cerdik, kuasa yang akan menggunakan hikmat atau tipu muslihat supaya manusia akan semakin jatuh. Maka tadi saya membuka dengan pertanyaan, kenapa seringkali manusia terus mengikuti jalan yang akhirnya menghancurkan diri sendiri? Karena kita seringkali tidak sadar. Iblis itu bukan pribadi yang bodoh ya. Iblis itu bukan sekadar hantu-hantu yang kita lihat bergentayangan dan akhirnya nakut-nakutin manusia. Bukan. Iblis yang pintar, saya pernah bilang juga, iblis yang tingkatnya lebih pintar, lebih tinggi, katakanlah C.S. Lewis pakai bahasa seperti itu. Dia mengatakan setan yang lebih senior itu akan menggunakan bukan penampakan, tetapi setan senior itu akan langsung masuk ke dalam orang-orang berpengaruh, masuk ke gereja misalnya lewat pendeta, bikin pendeta jadi katakanlah haus akan uang, haus akan kuasa. Ini setan yang lebih pintar daripada cuma nakut-nakutin bergentayangan. Kita seringkali takut sama setan yang manifest, muncul depan mata kita. Tapi setan yang lebih pintar itu adalah setan yang akan masuklah ke pemerintahan, bikin program-program yang menguntungkan oknum tertentu akhirnya seluruh rakyat disengsarakan. Setan yang lebih pintar akan pakai orang-orang yang pelayanan di gereja aktif dan secara rohani akan terlihat sangat membanggakan. Tapi hidupnya padahal menutupi berbagai macam dosa. Kenapa? Karena gambarannya seperti ini. Belalang atau pasukannya si setan ini, pasukannya Apollyon ini
Mereka punya muka seperti muka manusia. Mereka itu punya hikmat manusia untuk mengelabui. Maka jangan sampai kita kalah cerdik ya. Kita merasa bisalah kita lawan dosa. Ada mahasiswa, saya pernah dengar, mahasiswa mau bikin skripsi tentang apa? Tentang penginjilan kepada rumah pelacuran gitu. Langsung dosen menyanggah dan langsung meragukan ya tentu saja. Kamu mau bikin apa sih sebetulnya? Risetnya gimana? Ditanya metodologinya. Iya, mau riset penginjilan kepada rumah pelacuran. Jadi kamu nanti akan pergi ke sana. Sepertinya begitu Pak. Langsung di-cut. Enggak, proposal ditolak langsung gitu ya. Ini namanya cari gara-gara gitu kan ya. Nuansanya bagus. Itunya sepertinya penginjilan. Tapi seringkali kita meremehkan namanya kuasa iblis. Yang seringkali pakai gambaran-gambaran ya penuh hikmat, penuh bijaksana, tapi bijaksana untuk menjatuhkan orang semakin terperosok dalam dosa. Saya lanjutkan sedikit sebelum kita simpulkan dan berikan aplikasi ya. Tadi kita sudah lihat kuda menggambarkan kengerian atau gambaran yang mengerikan. Mahkota berarti iblis ini akan selalu menang melawan kalau menjatuhkan orang-orang yang tidak dalam Tuhan, tidak punya materai Tuhan. Yang ketiga, mereka punya muka manusia. Pasukan belalang ini punya muka manusia. Berarti mereka akan menjatuhkan dengan tipu muslihat. Keempat, punya rambut seperti rambut perempuan. Ya, yang ibu-ibu, yang saudari-saudari tidak perlu tersinggung karena rambut perempuan di-mention di sini. Gambaran zaman dulu menunjukkan rambut perempuan itu simbol kemenarikan gitu ya. Sesuatu yang menarik, sesuatu yang bisa memberikan kesenangan, menyenangkan. Melihat rambut perempuan di zaman itu adalah simbol yang menyenangkan. Karena itu seringkali di dalam gambaran zaman dulu, perempuan itu memang ya harus pakai penutup rambut, cadar dan segala macam. Karena seringkali rambut itulah yang seringkali bisa menggoda dan menjatuhkan. Akhirnya banyak tindakan-tindakan pelacuran bakti dan seks semua karena ya memang gambaran-gambarannya pakai nuansa rambut juga dan berbagai hal lain di surat Paulus ada gambaran seperti itu juga. Nah, intinya rambut perempuan ini sesuatu yang menarik dan menyenangkan. Poinnya adalah iblis ketika menjatuhkan orang-orang untuk jatuh dalam dosa, nggak akanlah pakai godaan misalnya, ayo kamu misalnya berbuat dosa, gimana caranya? Ya, berbuat dosa dengan cara menderita, nggak mungkin kan ya? Siapa yang suka penderitaan? Itu, ayo berbuat dosa atau misalnya menikmati dosa keserakahan. Gimana caranya? Diberikan kesengsaraan ekonomi, nggak mungkin lah. Kalau bikin orang supaya mau jadi orang serakah ya dikasih harta yang banyak dengan tidak perlu usaha, sesuatu yang instan, harta-harta yang instan yang tidak perlu berjuang. Ya akhirnya jadi cinta uang lahir seperti itu kan. Iblis gak akan pakai cara-cara yang bikin orang sengsara supaya akhirnya jatuh dalam dosa. Ya seringkali kan gak pakai cara itu ya. Ini gambaran dari yang berikutnya yang tadi. Pakai rambut perempuan. Mereka belalang ini punya rambut seperti rambut perempuan. Karena belalang ini akan tampak menarik dan menyenangkan. Ini cara iblis. Berikutnya gigi singa. Gigi singa ya kita bisa langsung dapat gambarannya. Ini juga mengerikan, berbahaya dan bisa mengancam gitu ya. Selanjutnya ada baju zirah besi. Kita melihat ya, ini saya overview beberapa gambaran. Ayat 9 dikatakan baju zirah. Dada mereka sama seperti baju zirah. Mau menggambarkan apa? Rasul Yohanes menunjukkan baju zirah itu berarti mereka pasukan yang siap, yang tidak terkalahkan. Baju zirah besi ini gambaran perlengkapan senjata dari prajurit ya. Bahkan ada sebuah penafsiran Yahudi yang bilang kalau zaman dulu bahkan prajurit-prajurit pun diberikan baju zirah. Bukan hanya itu, kadang-kadang kuda pun diberikan baju zirah gitu supaya semakin kebal, semakin kuat. Poinnya apa? Supaya orang-orang yang digambarkan di bagian ini ya, tadi saya sedikit bacakan ayat yang keempat ya, ayat yang keempat. Kepada mereka dipesankan supaya mereka jangan merusakkan rumput-rumput di bumi atau tumbuhan-tumbuhan atau pohon-pohon.
melainkan hanya manusia yang tidak memakai materai Allah di dahinya. Jadi yang diserang terutama adalah mereka yang tidak punya materai Allah. Nah, poinnya apa? Mereka pakai baju zirah supaya mereka itu tidak akan pernah bisa dilawan. Orang-orang yang berdosa, yang tidak punya materai Allah, tidak akan pernah bisa selamanya untuk melawan dosa dengan kekuatannya sendiri. Karena apa? Karena pasukan iblis ini sekuat itu, sebesar itu, dan setidak terkalahkan itu. Dan terakhir gambarannya, sayap mereka seperti bunyi kereta. Ini mau menunjukkan ya gambaran tentang kekuatan besar. Kereta kuda di zaman itu udah simbol dari kekuatan paling besar dari sebuah kerajaan. Hari ini kita kan gambaran kekuatan terbesar negara apa? Kalau bicara tentang perang, ya pasti jelas bom nuklir gitu ya. Persaingannya sekarang udah persaingan nuklir melawan nuklir. Zaman dulu belum ada nuklir, mereka saingan apa? Saingan kereta kuda. Nah, jadi saya simpulkan ya semua gambaran dari ayat 7 sampai 9. Kembali lagi pertanyaan besarnya, kenapa manusia terus mengikuti jalan yang akhirnya menghancurkan diri sendiri? Karena ada tipuan yang begitu menawan dari kuasa iblis, kuasa setan. Kuasa setan atau kita tadi nanti akan bahas tentang Apollyon, ini nama yang diberikan. Dan pasukannya, belalang-belalang ini adalah pasukan yang mengerikan seperti kuda, yang pasti akan menang karena mereka pakai mahkota, yang punya tipu muslihat seperti manusia, yang punya daya tarik seperti perempuan, rambut perempuan, yang punya ancaman, punya aspek mengancam seperti gigi singa, yang tidak terkalahkan karena mereka pakai baju zirah, dan yang pasti akan punya gambaran yang paling kuat dari semua pasukan yang lain karena mereka punya kereta kuda. Ini sebabnya banyak orang ketika jatuh dalam dosa, waktu tidak datang pada Tuhan, tidak akan pernah bisa melawan dosa-dosa. Hari ini kita melihat dosa itu tidak datang lagi dalam bentuk seperti monster yang mengerikan. Dosa sepertinya hari ini akan datang di dalam bentuk-bentuk yang awalnya tampak sangat baik dan menarik bagi kita. Dosa, katakanlah dosa pornografi, dosa yang akhirnya merusak banyak kehidupan seksual dari baik orang muda maupun suami istri dan berbagai kalangan usia. Ini kan sesuatu yang masuk dalam bentuk yang sangat menarik, tapi kemudian dampaknya begitu merusak banyak keluarga, begitu merusak banyak relasi dan berbagai hal dirusak sedikit demi sedikit semakin hancur. Penelitian medis mengatakan orang-orang yang terjerat pornografi, otaknya akan semakin lama semakin memiliki defek atau kerusakan di dalam sel-sel syaraf otaknya. Bukan hanya itu, juga dalam berbagai bentuk yang lain, misalnya budaya konsumerisme pun itu menjadi sarana yang seringkali iblis pakai untuk menghancurkan jiwa manusia di dalam cara yang seringkali tidak kita sadari. Mungkin kita merasa hari ini ya biasalah namanya belanja gitu, belanja berbagai hal, barang-barang yang kita perlukan atau kadang nggak perlu-perlu amat, tapi untuk namanya cuci mata gitu ya, belanja. Tapi kalau kita tidak hati-hati, seringkali iklan itu memaksa kita sedikit banyak berpikir, ayo kalau kamu punya ini kamu akan bahagia gitu kan ya. Ada gambaran-gambaran iklan yang selalu mau iklan mobil, iklan motor, iklan makanan, minuman semua. Sarana brandingnya ya tentu saja kalau kamu punya ini kamu akan bahagia gitu kan ya. Cuma satu iklan yang paling janggal, yaitu iklan rokok ya Bapak Ibu ya. Kalau tahu selalu iklan rokok udah menampilkan merokok dapat menyebabkan kanker, serangan jantung, gangguan kehamilan, impotensi dan berbagai hal lain. Tapi tetap saja banyak yang tetap membeli dan akhirnya bukan hanya tentang merusak fisiknya saja, tetapi bukankah perekonomian seringkali rusak gara-gara seperti ini, kecanduan rokok misalnya, kecanduan hal yang lain, atau bahkan kadang-kadang relasi bisa rusak juga. Ya seringkali iblis menggunakan cara-cara yang sangat halus seperti budaya konsumerisme. Setelah orang beli produk, bahagianya memang ya 2 hari, beli tas branded misalnya, bahagia 2 hari, 3 hari setelah itu muncul tas baru yang lebih terkenal, atau gadget, ganti gadget. Oke,
senengnya setahun. Tahun depan udah langsung keluar 15 pilihan yang lain yang bisa kita jadikan opsi. Akhirnya manusia banyak hidup di dalam culture yang tidak pernah puas. Produk demi produk terus keluar, tidak pernah selesai, tapi hati manusia tetap kosong. Bukankah ini gambaran yang sama ya? Belalang itu menimbulkan kelaparan. Dan inilah kelaparan yang secara rohani membuat manusia tidak pernah puas akan hidupnya. Belum lagi media sosial juga perkembangan hari ini. Media sosial ya bukan berarti medsos itu jahat sepenuhnya ya. Tapi seringkali bisa jadi sarana yang sangat efektif untuk menjatuhkan manusia ke dalam kerusakan hidup. Awalnya medsos mungkin berikan perasaan kita diterima, kita wah banyak follower gitu ya. Follower naik, likes naik semua. Akhirnya kita merasa wah aku ternyata diterima oleh dunia. Terus dapat validasi, dapat hiburan dan lain-lain. Tapi kemudian akhirnya secara tidak sadar manusia bisa terberi makan terus-menerus oleh algoritma. Apa yang kita browse, begitu cari di Tokopedia, cari barang apa, tiba-tiba munculnya di Instagram gitu iklannya ya. Bapak Ibu mungkin pernah merasakan seperti itu. Atau kita ngomong sesuatu sehari-hari gitu, ternyata tanpa sadar gadget kita itu adalah gadget yang dilengkapi dengan fitur untuk punya mikrofon yang mendeteksi algoritma dan segala macam. Akhirnya iklan-iklan bisa keluar sesuai dengan topik-topik pembicaraan kita sehari-hari gitu ya. Ini zaman yang sangat maju sebetulnya kan. Semua konten kita yang kita lihat di medsos akhirnya sudah disesuaikan dengan minat diri kita. Akhirnya manusia jadi sulit berhenti. Scrolling terus, makin scrolling, makin gelisah, makin melihat hidup banyak orang di sekitar kita. Dan mungkin terutama waktu melihat banyak orang hidup lebih berhasil dari kita. Akhirnya kita menempatkan diri kita, identitas kita tergantung dari penilaian dunia. Akhirnya yang lapar bukan tubuh, tapi jiwa kan kalau sudah seperti ini. Jiwa kita jadi jiwa yang tidak pernah dipuaskan. Belum bicara tentang berbagai hal lain, hedonisme dan berbagai hal lainnya. Ya inilah mekanisme ya, ini cara kerja dari kuasa setan, kuasa iblis yang ada dalam dunia. Dosa akan selalu pakai wajah yang menarik. Dosa selalu pakai jaminan-jaminan atau menjanjikan sesuatu yang nyaman. Tapi bagaimanapun dosa selalu membuat kita akan selalu lapar dan kelaparan. Belalang diizinkan Tuhan, atau belalang ini sebagai pasukan iblis, diizinkan Tuhan untuk menunjukkan orang-orang berdosa yang tidak mau datang pada Tuhan akan tidak berdaya melawan kuasa iblis. Sebagai kesimpulan dari perenungan ini, sangkakala kelima itu bukan cuma sekedar iblis menggoda manusia ya. Ini adalah cerita bagaimana Tuhan izinkan manusia yang mencintai dosa pada akhirnya akan merasakan akibat yang merusak kehidupannya sendiri dari dosa-dosa mereka. Ini yang pertama yang kita renungkan. Kenapa manusia terus mengikuti jalan yang menghancurkan dirinya sendiri? Karena yang pertama ada tipuan iblis yang sangat menawan dan menarik untuk kita ikuti. Yang kedua kita melihat ayat 10 ya. Yang kedua kita melihat ayat 10, saya bacakan ayat 10. Dan ekor mereka sama seperti kalajengking dan ada sengatnya. Dan di dalam ekor mereka itu terdapat kuasa mereka untuk menyakiti manusia 5 bulan lamanya. Maka yang kedua ini adalah bicara tentang serangan kejutan. Bapak Ibu, manusia seringkali berpikir ya dosa masih bisa dikendalikan. Seperti tadi ya orang-orang ya yang saya tadi ceritakan, berusaha penginjilan ke rumah pelacuran saya gitu. Merasa dosa masih bisa dikendalikan. Ayolah saya kuat, saya tangguh. Akhirnya kita mengira bisa menikmati sedikit ya dunia ini, melihat dosa tidak seganas itu. Akhirnya kita meremehkan dampaknya. Tapi justru kita melihat dalam gambaran ayat 10 ini ada serangan kejutan. Kenapa? Karena kita coba bayangkan ya, belalang ini, Bapak Ibu bisa bayangkan, pasukan belalang digambarkan rupanya seperti kuda. Oke, sekarang kita bayangkan kuda. Di dalam poster ada gambar kuda ya. Di poster ada gambar kuda dan digambarkan di sini
ekornya adalah ekor kalajengking. Boleh ditampilkan sedikit posternya? Bisa nggak ditampilkan sedikit posternya? Ayat 10 dikatakan ya, ekor mereka sama seperti kalajengking dan ada sengatnya. Jadi ini bicara tentang belalang sebetulnya yang rupanya seperti rupa kuda. Nah ini ya, ada sepertinya ada penunggang kuda, dia orang yang menunggang kuda, tapi ekornya kalajengking. Ya, saya udah, nah ada gambaran belalang juga ya, tapi sebetulnya kalau Bapak Ibu pernah lihat Sagittarius gitu dalam itu mitologi Yunani. Ini kan gambaran penunggang kuda yang orang sama tubuh kudanya bersatu gitu ya. Nah ini gambarannya ada belalang, ada kuda, ada kalajengking, dan ada penunggangnya. Oke, boleh ditutup kembali. Nah ini yang mau disampaikan, kenapa? Dalam konteks zaman itu 2000 tahun yang lalu mereka sangat paham gambaran ini. Mereka melihat artinya apa? Kuda kepalanya berbahaya. Dan sekarang ekornya kalajengking berbahaya. Di depan bahaya, di belakang bahaya. Ayat ini mau menunjukkan ini bukan cuma sekedar menambah detil-detil yang ya biar semakin serem aja, bukan. Zaman waktu itu kekaisaran Romawi selalu hidup dalam peperangan. Dan sekitar kekaisaran itu ada sebuah bangsa yang sangat mereka takuti. Kita bisa bayangkan, kekaisaran Romawi yang sangat kuat ternyata takut juga sama sebuah bangsa yang bernama kerajaan kekaisaran Persia ya, bangsa Partia. Bukan Persia, Partia. Partia itu kenapa mereka ditakuti? Karena ini terkenal, Bapak Ibu nanti kalau mau cari bisa. Ada namanya Parthian shoot atau tembakan Partia. Kenapa? Karena pasukan Partia itu pasukan yang sangat terkenal. Dia kalau menunggang kuda, kudanya memang menghadap ke depan dan penunggangnya bisa pakai panah untuk menyerang orang-orang di depan. Tapi begitu mereka harus mundur, mereka harus berbalik, kabur gitu misalnya atau mundur, kudanya akan berbalik arah ke belakang, tetapi si penunggangnya akan tetap menghadap depan. Jadinya kudanya akan berjalan ke sana, sedangkan penunggangnya akan tetap bisa memanah ke arah sebaliknya. Nah, inilah yang ditakuti oleh banyak orang Roma pada waktu itu. Karena mereka begitu merasa, wah kami menang. Sekarang lihat pasukan Parsia udah mundur, udah kalah. Mereka mundur, dikejar, ternyata penunggang kudanya masih menembakkan panah ke mereka. Ini yang membuat mereka ketakutan sama bangsa Partia pada waktu itu. Akhirnya mereka jadi punya ketakutan karena itu pasukan yang kalau melihat ke depan berbahaya, tapi bagian belakangnya juga berbahaya. Depan belakang sama-sama berbahaya. Dan inilah yang sebetulnya gambaran dari yang mau disampaikan oleh Rasul Yohanes. Belalang yang rupanya seperti kuda itu berarti depannya berbahaya, tapi punya ekor kalajengking. Ekor di belakang, ekornya pun berbahaya karena bisa menyengat. Artinya apa? Artinya ini adalah gambaran dari kuasa iblis di dalam dunia, adalah kuasa yang tampaknya sepertinya baik gitu ya, bagi dunia baik, tetapi ternyata kita seringkali melupakan bahayanya. Bagi bangsa Romawi, mundurnya orang Parsia itu baik. Mereka kabur itu, wah berita baik, berita sukacita bagi mereka. Mereka akan bersukacita dan akhirnya tidak berhati-hati. Dan disitulah mereka akan ditaklukkan karena ternyata panah menuju kepada mereka. Seringkali iblis juga pakai cara seperti ini. Iblis pakai gambaran-gambaran misalnya, wah dunia makin maju. Hari ini kita tahu udah ada bom nuklir. Zaman dulu waktu abad 19-20, Oppenheimer ketika mengembangkan bom nuklir itu membuat reaksi fisi, membuat semua penelitian antara atom demi atom bisa dipisahkan dan lain sebagainya. Akhirnya nuklir itu dikembangkan melihat wah dunia sudah masuk ke dalam zaman yang berbeda. Sekarang kita masuk ke dalam dunia yang lebih baik. Berapa puluh tahun setelahnya nuklir itulah yang dipakai untuk menghancurkan dunia di dalam perang dunia. Dan akhirnya kita tahu ya Hiroshima Nagasaki semua hancur karena nuklir. Dan sampai hari ini berbagai negara terus bersaing. Akhirnya semua perang nuklir. Kalau ada negara yang tidak berani nyerang negara lain, Pak, itu relatif karena
takut diserang balik oleh nuklir-nuklir dari negara-negara lain juga kan, sama ya. Semuanya akhirnya ketakutan karena semua bisa mengakses nuklir. Katanya kemajuan, tetapi membawa kehancuran. Internet juga seringkali menjadi sarana yang dipakai. Oh ya, internet bisa menghubungkan seluruh dunia, mendekatkan yang jauh, tapi lupa bahwa internet juga bisa menjauhkan yang dekat gitu ya, seringkali ya. Zaman dulu nggak ada namanya keluarga ngumpul di meja makan, begitu makan sama-sama, ya udah makan ya makan gitu. Hari ini ya begitu mengumpul di meja makan, semua membuka gadgetnya masing-masing. Bahkan kadang-kadang adik sama kakak di satu ruangan yang sama, nggak ngomong tapi lewat chat gitu ya. Karena selalu depan laptop, terus akhirnya lagi kerja, mau ngomong males, langsung buka WhatsApp web, ketik chat, padahal orangnya di belakang gitu. Akhirnya internet yang kita banggakan ya memang bagus sih, bisa mendekatkan orang-orang yang jauh di luar kota, di luar negeri. Tapi bisa juga sebaliknya menjauhkan yang dekat. Hal yang sering kali dikira baik, jangan lupa waktu dipakai setan, dipakai oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab, tidak kenal Tuhan, seringkali bisa membawa dunia ini menjadi lebih buruk. Ini yang digambarkan dalam bagian ini. Masih banyak kemajuan teknologi yang seringkali banyak orang pikir baik, tapi ternyata berujung pada penipuan digital, cyberbullying, dan lain-lain. Pornografi semakin mudah diakses, semakin tanpa batas. Judi online gitu semakin ada di mana-mana. Zaman dulu orang judi ya harus ada bendanya gitu ya. Paling enggak main kartu gitu kan ya kalau mau judi atau dan lain-lain. Makin lama makin ada mesin slot, makin ada judi sifatnya online dan lain-lain. Semua dipakai untuk apa? Orang-orang yang haus akan uang, akan keserakahan, akhirnya bisa mengakses perjudian dan lain-lain, semuanya diberi makan lewat online. Ya masih banyak hal lain yang sering kali dipakai. Bahkan AI sendiri yang baru berkembang di tahun-tahun ini ya, 2 tahun terakhir paling tidak, perkembangan AI sangat pesat. Awalnya memang sangat kita gambarkan ini sangat membantu dari berbagai aspek. Ngomong-ngomong kemarin juga di SKC itu ada beberapa bagian video-video dokumentasi yang 3D semua, ya itu bantuan dari AI juga, sangat membantu memang. Tapi di sisi lain orang-orang yang tidak bertanggung jawab pada akhirnya bisa menggunakan AI untuk manipulasi informasi. Akhirnya kadang-kadang orang juga hari ini udah makin banyak plagiarisme yang disebabkan oleh AI. Karya-karya tulis ilmiah yang akhirnya sekarang harus dibuat pengujian tambahan dengan yaitu pengujian AI dan lain sebagainya. Karena seringkali manusia akhirnya berusaha ingin instan. Hari ini AI katakanlah membantu manusia berpikir, tapi sebetulnya bisa juga jadi menggantikan proses berpikir manusia. Ya ada sedikit jokes gitu ya, di beberapa teman-teman STT saya kadang-kadang ya Bapak Ibu seperti yang tahu Pak Tong ya, kalau misalnya hamba Tuhan khotbah atau misalnya pelayanan ketemu Pak Tong yang akan bawakan firman, kadang-kadang Pak Tong lagi khotbah bisa lihat sekitar, tiba-tiba tunjuk gitu ya, tunjuk hamba Tuhan yang lagi standby, yang lagi ada di situ, langsung dipanggil maju ke depan. Nah itu bisa jadi malapetaka ya kalau di obrolan hamba Tuhan pusat. Karena begitu udah berdiri sebelah Pak Tong di sebelahnya, begitu baca ayat selesai, Pak Tong bisa tanya, "You tahu nggak?" Tiba-tiba yang ditanyanya bukan ayat ini, yang ditanyanya tiba-tiba sejarah apa, zaman kapan, tiba-tiba tahu nggak kapan misalnya Ottoman merebut kekaisaran Romawi, tiba-tiba apa hubungannya gitu kan ya, tiba-tiba cerita berbagai hal, ya ditunjuk gitu ya. Terus adanya obrolan di antara teman-teman STT bilang, aduh kita perlu nggak ya kita ngafalin semua itu, kan ini udah zamannya AI, tinggal buka Google semua langsung dapat jawabannya gitu kan ya. Kita jadi banyak jokes-jokes seperti itu, tapi begitu eksekusi ya tetap aja begitu Pak Tong nanya nggak mungkin kita buka HP dulu gitu kan ya. Pak Tong nanya, coba ada di ayat mana tentang apa misalnya gitu. Kita udah nggak sempet gelagapan gitu, mau buka HP juga nggak keburu. Nah ini gambaran dari hari ini AI bisa juga memberikan dampak yang positifnya, membantu kita mengelola informasi, mencari informasi. Tapi di sisi lain ketika digunakan dengan tidak bertanggung jawab,
ya kembali lagi bisa membuat manusia akhirnya terlena oleh kenyamanan, terlena oleh cara hidup yang tidak mau berjuang, terlena oleh berbagai kemudahan yang akhirnya membuat manusia tidak lagi hidup di dalam perjuangan dan hidup di dalam pembentukan yang Tuhan mau kerjakan dalam kehidupan kita. Ini gambaran yang mau diberikan di dalam ayat 10 ya. Ada serangan kejutan yang seringkali iblis gunakan. Karena semua hal yang baik di dunia ternyata bisa digunakan sebaliknya untuk menjatuhkan. Ketika kita pikir ini sudah baik, tapi waktu kita tidak hati-hati, ternyata iblis bisa pakai itu untuk juga menjatuhkan kita, dan ketika jatuh dalam dosa, ini digambarkan seperti kita tersengat oleh racun kalajengking, sengat kalajengking gitu ya. Ini gambaran yang tadi pasukan Partia dari depan berbahaya, dari belakang berbahaya, semua sisi berbahaya. Nah, ini yang digambarkan. Saya tambahkan sedikit tentang sengat kalajengking. Ini juga dipakai untuk menyakiti ya, untuk membuat banyaknya penderitaan. Bapak Ibu, racun kalajengking itu sebetulnya tidak terlalu langsung membuat keadaan yang lethal atau berbahaya atau membuat kematian ya. Seringkali racun kalajengking itu tidak terlalu langsung membawa dampak sampai berujung pada kematian. Ini adalah racun yang katakanlah memberikan racun bagi sel syaraf dan akhirnya membuat adanya molekul-molekul yang aktif dalam tubuh kita, lalu syaraf kita akan merilis zat-zat yang membuat kita berkeringat berlebihan, mual, muntah, bahkan bisa mulut berbusa. Kalau terlalu banyak nanti bisa muncul kegelisahan, dan yang parahnya ya memang akhirnya bisa penyakit-penyakit lain, pingsan, aritmia, gagal jantung, dan lain-lain ya. Tapi secara umum ya ini racun yang memicu sel syaraf, dan akhirnya sel syaraf itu membuat adanya gangguan dalam tubuh kita supaya banyak metabolisme, ya bukan metabolisme saja, tapi syaraf-syaraf kita jadi tidak teratur, dan akhirnya kita menderita sekali karena racun kalajengking, kalau terkena racun kalajengking. Tapi memang racun ini adalah racun yang sebetulnya ditakuti karena membawa penderitaan, sakit sekali gitu ya. Inilah gambaran yang mau diberikan. Orang-orang yang sudah jatuh dalam dosa, tidak berdaya, dan semakin lama akan semakin menderita di dalam dosanya. Ini yang kedua dan yang terakhir sebagai penutup dari perenungan kita hari ini. Kita sudah melihat yang pertama tadi, ketika kita bertanya lagi pertanyaan besarnya, kenapa manusia terus mengikuti jalan yang akhirnya menghancurkan diri sendiri? Pertama, karena iblis bekerja dengan cara yang menipu ya, ada tipuan yang membuat kita terlena. Tapi yang kedua, ini juga iblis bekerja dengan adanya serangan kejutan. Hal yang kita kira baik ternyata bisa membuat kita tidak sadar bahwa inilah cara kerja iblis. Dan yang ketiga, ayat 11 dan 12 kita mendapatkan dua nama, Abaddon dan Apollyon. Ini digambarkan sebagai raja yang memerintah. Ayat 11 dikatakan, dan raja yang memerintah mereka ialah malaikat jurang maut. Namanya dalam bahasa Ibrani ialah Abaddon, dan dalam bahasa Yunani ialah Apollyon. Maka perenungan ketiga, kenapa manusia seringkali memilih jalan yang membuat kita sendiri akhirnya menderita? Karena seringkali manusia mengikuti raja yang salah. Mengikuti raja yang salah. Pemimpin pasukan ini diberi nama Abaddon atau Apollyon. Ya, ini nama yang cuma muncul, masing-masing cuma muncul sekali saja di seluruh Alkitab. Tidak ada comparisonnya. Tetapi di dalam gambaran ini, Apollyon digambar kedua istilah ini, satu Ibrani, satu Yunani, dua-duanya artinya penghancur, dua-duanya artinya destroyer. Kenapa harus dikatakan dua bahasa, Ibrani dan Yunani? Banyak penafsir mengatakan karena dua bahasa ini mau mewakili berarti tidak ada bangsa yang tidak akan kenal gitu ya. Ini kan pembacanya orang Yahudi banyaknya ya.
dan mereka juga sudah terkena Helenisasi, mereka berbahasa Yunani. Jadi Ibrani dan Yunani adalah dua bahasa yang mereka pasti tahu. Maka dikatakan dalam ayat 11 ini, raja dari pasukan belalang ini, raja yang kita sebut sebagai pasukannya setan ini, atau kita bisa katakan iblis itu sendiri, diberikan julukan Abaddon dan Apollyon. Artinya dua-duanya kehancuran, penghancur. Kenapa dua bahasa? Supaya pembacanya sadar. Semua orang tanpa terkecuali tahu betul bahwa inilah pemimpin, setanlah pemimpin dari semua kejatuhan dalam dosa. Semua dosa lahir karena adanya setan yang menjatuhkan kita. Tidak ada bangsa yang tidak ada bangsa yang kebal terhadap kuasa destruktifnya dosa. Semua orang akan kenal namanya kejatuhan dalam dosa. Itu sebabnya digambarkan dua bahasa untuk menyatakan tidak ada yang tidak tahu. Tidak ada yang tidak tahu namanya dosa. Bangsa apapun, zaman kapanpun, dan periode apapun, semuanya tahu namanya kejatuhan dalam dosa. Tapi ketika kita tahu arti dari nama ini adalah penghancur, kita mau menutup perenungan ini dengan membandingkan. Penghancur ini cuma diberikan kuasa 5 bulan. 5 bulan. Di situ ya digambarkannya. 5 bulan itu minggu lalu kita sudah bahas, 5 bulan adalah periode hidupnya belalang. Artinya apa? Mereka cuma diberikan kuasa yang sangat sementara. Abaddon, Apollyon, dan pasukannya cuma diberikan kuasa yang sangat sementara di dalam dunia untuk menjatuhkan orang-orang ke dalam dosa. Tapi terakhir pengharapannya apa? Pengharapannya adalah mereka pun akan dihukum oleh Tuhan sendiri. Karena dunia ini masih dipegang oleh tangan Tuhan. Maka kita melihat hari ini ada perbedaan yang besar antara pemerintahan dari iblis yang ada di dunia ini dengan pemerintahan dari Tuhan kita. Tuhan menciptakan dunia yang teratur dari dunia yang kacau. Tetapi iblis akan menciptakan kekacauan dari dunia yang teratur ini. Sebaliknya ya. Tuhan membangun namanya kehidupan di dalam dunia. Engkau dan saya bisa hidup sampai hari ini karena ada Tuhan yang memberikan kehidupan. Tetapi iblis berusaha menghadirkan kematian dan penderitaan. Dan itulah sebabnya Tuhan Yesus dalam Yohanes 10 ayat 10 mengatakan, pencuri datang hanya untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup. Sekali lagi, Yohanes 10 ayat 10. Pencuri datang hanya untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup. Bapak Ibu, inilah perbandingan antara Tuhan kita Yesus Kristus dengan Apollyon dan pasukannya. Apollyon adalah pemimpin dari pasukan iblis yang akan menghancurkan kehidupan banyak orang. Sedangkan kita diberikan tawaran. Kita punya Yesus Kristus Tuhan kita. Raja yang memerintah, Raja yang sejati. Dan pertanyaannya pada hari ini, Raja siapa yang mau kita ikuti? Apollyon pun disebut sebagai raja, tetapi raja siapa yang kita mau ikuti hari ini? Setiap manusia akan dipertanyakan dengan sebuah pertanyaan, raja siapa? Kita akan hidup di dalam sebuah kerajaan. Bukan tentang kita melihat dunia ini suka-suka sesuai dengan kehendak kita, tetapi tidak ada sesuatu yang netral dalam dunia. Kita akan selalu hidup di dalam pemerintahan. Tetapi siapa yang mau memerintah atas hidup kita? Siapa yang kita izinkan untuk bertahta dalam kehidupan kita? Setiap raja membentuk rakyatnya sendiri. Setiap raja akan punya cara kepemimpinannya sendiri. Dan Apollyon juga akan punya cara kepemimpinan yang akan mendatangkan kesengsaraan. Sedangkan Raja kita, Yesus Kristus, Dia datang bukan untuk menghancurkan, tetapi memberikan kehidupan. Disinilah kita kembali melihat Raja kita, Yesus Kristus, adalah Raja yang menyatakan diri melalui salib. Dia sendiri yang datang ke dunia dan menanggung semua kutukan itu
supaya setiap kita punya kehidupan. Pertanyaannya, maukah kita memberikan hidup kita diperintah oleh Yesus Kristus sebagai Raja? Atau kita mau memerintah atas diri kita sendiri dan secara tidak sadar kita sedang memberikan hidup kita kepada Apolion dan pasukannya. Mari kita kembali merenungkan bagian firman Tuhan ini supaya kita sadar kuasa Abaddon atau Apolion itu cuma sementara dan berada di bawah izin dari Tuhan. Sedangkan pemerintahan Kristus bersifat kekal dan dia sedang membawa ciptaan kepada sebuah pemulihan yang sempurna. Hari ini kita masih punya banyak pergumulan. Tetapi perenungan ini membawa kita bertanya lagi. Tidak peduli seberapa besar atau kecil umurmu, kembali lagi klaim dari bagian ketiga ini mengajak kita untuk merenungkan siapa yang kita mau izinkan bertahta dalam kehidupan kita. Waktu kita izinkan Yesus bertahta, mari kita memberi diri kita sepenuhnya dibentuk. Waktu kita melihat Yesus yang menjadi raja dengan penuh pengorbanan, mari kita menjadi umat yang juga punya narasi untuk mau berkorban untuk orang lain. Ketika kita punya raja yang membentuk umatnya dengan cinta kasih, mari kita menjadi umat yang dipenuhi oleh cinta kasih Tuhan. Dan masih banyak cara pemerintahan Yesus Kristus yang perlu kita teladani. Dan mari kita menjadi umat yang terus meneladani Raja kita yang sejati, Yesus Kristus, sampai dia akan datang kembali dan menyempurnakan kerajaannya di bumi. Amin. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan karena hidup kami sebagai umat Tuhan adalah hidup yang diizinkan menikmati cicipan kerajaan Allah di dunia. Kerajaan yang dihadirkan bukan hanya memilih orang-orang yang besar, penting, hebat, terkenal di dalam dunia ini. Orang-orang yang terbaik, yang paling suci dan paling kudus. Bukan Tuhan, tetapi kami bersyukur karena kerajaan Allah adalah kerajaan yang mencari orang-orang yang hilang. Orang-orang yang terhilang, orang-orang yang hancur di dalam dosa. Dan punya hati yang rela untuk datang kepada Tuhan. Untuk dibentuk lagi dan lagi. Berikanlah kepada setiap kami hati yang mau diperintah oleh Raja yang sejati, Yesus Kristus. Supaya kami tidak terlena oleh kuasa dari kuasa-kuasa lain, kuasa iblis yang berusaha mengguncangkan iman kami, mengguncangkan kehidupan kami melalui berbagai hal yang menyenangkan. Tapi kiranya Tuhan yang menolong kami bisa melihat apa yang sungguh-sungguh Tuhan mau kerjakan dalam kehidupan kami sebagai umat-Mu, sebagai anak-anak-Mu. Kiranya Tuhan yang memimpin dan terus menolong kami punya hati yang tertuju kepada Tuhan. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan kami berdoa. Amin.